Ayolah, Ustadz boleh ketik? Ya. Dia bilang katanya Islam itu mengajarkan perang, tidak seperti Kristen yang udahlah tidak seperti Yesus. Tidak seperti Yesus. Yesus bawa damai. Bawa damai dan apa? Al-Quran itu mengajarkan perang. Coba lihat Yesus itu hanya damai saja. Kayak di Teos, pemirsa, engkau lihat bahwa ada orang yang mengaku Islam, kita nggak tahu. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Dia muslimin atau dia biawak. Kayak di Teos, tulisannya. Kayak di Teos, kayak di te spasi eos, spasi novit enim, spasi dominus kui, QUI, dominus kui, benar, dominus kui. Ikutin ya pemirsa, kayak di teos novit enim dominus kui. Kayak di teos novit enim dominus qui sunt eius. Baca itu apa, Ustaz? Saya baca ya. Iya, baca. Kaiditeos novit enim dominus qui san eius adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang konon dituturkan oleh Legatus Paus dan Kepala Biara Sintersien Arnaud Amalric sebelum terjadinya pembantaian di Béziers yang merupakan tindakan militer pertama selama Perang Salib Albigensia. Terusin. Secara harfiah kalimat ini berarti bunuh mereka karena Tuhan tahu mereka yang merupakan miliknya. Terjemahan lain adalah bunuh mereka semua biar Tuhan yang memilah mereka. Kutipan lain yang tercatat adalah Neka eos omnes Deus agnoset. Syukran. Ya. Ada Armando tahu ini enggak? Yang menghentikan pembantaian massal di Béziers. Katanya tahu sejarah. Ada kayak di teos novit enim dominus qui sunt eius. Ayolah. Ini yang menarik, ini saya kaget ini, Ustaz. Baca. Bunuh mereka semua biar Tuhan yang memilah mereka. Siapa yang ngomong itu, siapa? Yang ngomong adalah ini dituturkan oleh Legatus Paus dan Kepala Biara Cistercian Arnaud Amalric. Baik, dengar? Ada Armando dengar. Ini khusus, jangan diedit untuk Armando. Barusan Bang KI memberikan fakta sejarah yang dilakukan salah satu paus di zaman kegelapan yang menggunakan kekerasan. Pertanyaan kita adalah, apakah itu sesuai dengan ajaran Yesus? Itu sama dengan kita menilai Islam dari kiai atau ustadz cabul. Apakah bisa begitu? Tentu saja tidak. Kalau menilai kekristenan tentu yang dilihat adalah apa yang Yesus ajarkan. Bukan dari para pengikutnya yang tidak menjalankan ajaran Yesus. Yesus tidak sedikit pun memimpin perang. Yesus tidak menganjurkan memberontak kepada pemerintahan yang sah. Sekarang tolong tunjukkan pada saya, ada nggak ayat di Perjanjian Baru yang Yesus mengajarkan membunuh? Nanti saya akan masuk Islam. Kembali masuk Islam. Saya ikut agamanya anak saya Saddam itu. Nah, Saddam Hussein. Saddam Hussein di belakang, di depan Pak Pendeta SI sama saya. Iya. Nanti saya akan ikut agamanya anak saya, katanya. Saya akan kembali masuk Islam. Oh, sebentar, saya bilang. Saya tagih janjinya ya, saya bilang gitu. Sekarang Pak Pendeta SI tolong tunjukkan, tolong bacakan Lukas pasal 19 ayat 27. Kaget dia baru baca itu. Terus habis itu bilang, oh enggak. Yesus itu nggak pernah mengajarkan membunuh. Dia nggak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur aja nggak pernah bawa, katanya. Terus akhirnya saya suruh buka Matius pasal 10 ayat 34. Akhirnya dia bilang, oh itu pedang rohani, katanya. Nah, coba dibacakan aja ya. Yang Matius pasal 10 ayat itu. Nah, biar pemirsa juga mengetahuinya. Ya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ya, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya,
dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya, jadi itu kan. Nah, begitu pula Yesus kan malah menyuruh seterunya atau musuhnya untuk dibawa di hadapan Yesus untuk disembelih kan itu. Ya. Nah ini itu kan tentang ajaran kasih ya. Iya. Sekarang ajaran kasih itu Pak Adi Armando, silakan ditonton video saya yang pertemuan wawancara itu Pak Pendeta Seven Ibrahim berikut ini, silakan ditonton, disimak. Perjanjian baru, kalau ada sepotong ayat di dalam perjanjian baru, Yesus menyuruh orang matikan orang. Saya kembali lagi seperti tantangan di buku ini. Saya balik lagi. Berarti itu dan nanti jenggot saya panjangin lagi kayak Abang Sadam gitu. Panjangin jenggot. Yesus saja panjang jenggot. Oke. Menagih janji Abi Seven Ibrahim untuk masuk Islam. Kalau sekiranya ada dalil Yesus menyuruh orang membunuh, menyuruh agar membunuh. Lukas pasal 19 ayat 27. Benar Pak, benar ya. Saya buka juga ya. Dan mudah-mudahan Abi Seven Ibrahim hari ini masuk Islam, insyaallah. Masya Allah. Lukas pasal 19 ayat 27. Tidak pernah ada Yesus Iya. menyuruh membunuh orang. Pasal 19 ayat 27. Oh, ayat 27. Namun mereka membenci Bukan. 19 ayat 27. Lukas 19. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Lihat ayat sebelumnya. Itu hanya Yesus menceritakan tentang seorang raja, bukan Yesusnya. Ayat sebelumnya juga masih konteksnya sama kok. Iya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka. Ini bukan Yesus. Dan hanya menceritakan tentang raja yang diceritakan oleh Yesus sebagai perumpamaan, bukan perintah Yesus. Yesus nggak pernah bawa pedang, jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Jadi kalimat ini harus dilihat, bukan sepotong ini, Ustadz. Kembali kepada satu pasal di atasnya, akan lengkap, Ustadz. Jadi Yesus nggak pernah menyuruh membunuh manusia lain karena beda agama. Ini di Matius pasal 10 ayat 34. Nah, Ustadz harus clear dulu ya. Ayat ini. Tadi Abi bilang bahwa Yesus tidak pernah mengangkat pedang, tapi di Matius pasal 10 ayat 34 Yesus itu juga bukan. Matius berapa tadi? Matius pasal 10 ayat 34. Enggak. Matius 10 ayat 30. Janganlah kamu Bukan. Matius 10 pasal 30. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ustadz, kayaknya Ustadz nggak bisa memahami ayat ini. Jelas sekali di dalam nama Yesus yang saya sembah. Ustadz salah. Here I come. Oh, here I come. Tidak pernah ada Yesus menyuruh membunuh orang. Yesus nggak pernah bawa pedang, jangan ke pedang, pisau dapur aja nggak pernah dibawa oleh Yesus. Ustaz salah. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk membawa damai, bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Kalau saya masuk Kristen, akan dimusuhi oleh semuanya. Jadi bukan membawa Yesus bawa pedang ini. Gara-gara masuk Kristen dimusuhin Pak Ustadz. Dan ini bukan membawa pedang benaran. Ini adalah kata kiasan.
bahwa kalau menerima Yesus pasti musuhan. Bagaimana Saddam ini memusuhi bapaknya sendiri gara-gara saya masuk Kristen? Memusuhi. Berbeda dengan saya, tetap mencintai dia. Dia kena COVID, itu saya kejar seluruh dokter ada di Jakarta ini. Kenapa? Karena saya bapaknya, bukan masalah agama. Tadi mereka juga menafsirkan Alkitab dengan senak udelnya, supaya mencari remis. Padahal sudah dijawab oleh Bapak Saifuddin Ibrahim. Tidak seorang pun orang Kristen menafsirkan ayat-ayat itu seperti yang dikatakan Ipung Atria. Kata Dondi Tan seperti ini. Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Tapi faktanya Ipung Atria dan Bang Kei menafsir kitab suci orang senak udelnya. Yesus pernah berkata dalam Matius 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Setiap ketemu kata pedang, mereka mengartikan itu sebagai sesuatu yang literal. Seperti pada Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Padahal kalau kita baca ayat selanjutnya, jelas mengatakan bahwa hal itu akan menjadi resiko bagi yang mengikuti Yesus. Bukan mereka yang membawa pedang, justru orang lain yang membawa pedang untuk menganiaya pengikut Yesus. Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Mengenai Lukas 19 ayat 27. Sudah dikatakan itu adalah perumpamaan. Kalaupun mereka ngotot itu Yesus. Sejak kapan Yesus menjadi raja di bumi ini? Kalau yang dimaksud bukan raja di dunia ini, justru itu sedang menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Malik? Bukankah orang yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Malik akan dibinasakan? Kalau Lukas 19 ayat 27 untuk Yesus sebagai Raja Kerajaan Surga, artinya Yesus sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adalah Al-Malik. Artinya akan menjadi wajar kalau nanti saat penghakiman Yesus akan membinasakan mereka yang menolak Yesus menjadi Raja. Ini dalam konteks pengadilan terakhir, karena Yesus pernah berkata demikian dalam Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi Yesus adalah Raja. Dan pada waktu penghakiman, siapa yang tidak mau menjadikan Yesus Raja, akan dibinasakan pada hari pengadilan terakhir. Dan itu artinya, Yesus adalah Tuhan. Apa? Waktu saya baca Alkitab itu, yang tulisannya begini, di sorga itu tidak ada kawin-mawin gitu ya. Nah saya renungkan gitu, apakah Tuhan Yesus ini sudah tahu apa gini ya, maksud saya begini. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu? Saya mungkin kalau hidup di zaman Tuhan Yesus itu pasti berpikir gini, apa yang dibilang Tuhan Yesus ini? Ajaran agama apa yang rupanya dibilang Tuhan Yesus ini sorga mawin-mawin? Ajaran Farisi nggak begitu? Ajaran Yahudi nggak begitu kan? Ajaran ahli-ahli Taurat nggak begitu? Mana ada ajaran Yahudi di sorga mawin-mawin? Mana ada? Tetapi Tuhan Yesus kok mengarahkan ke situ gitu ya? Mungkin pada masa itu orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini berpikir, memangnya ada ya kepercayaan atau agama yang mengajarkan surganya mawin-mawin? Nah, bahkan begitu pada masa itu. Tetapi pas sekarang kita baca di era sekarang ini, merinding kita saudaraku. Kenapa merinding? Ternyata ada rupanya kepercayaan yang mengajarkan surga itu kawin-mawin. Nah, itu yang membuat saya yang membaca Alkitab ini tergenapi semuanya. Luar biasa. Nah, luar biasa kenapa? Ya memang ada yang begitu. Jadi ketika orang berkata kepada saya, "Nggak enak surgamu." Tak ada begitu-begitu katanya gitu ya. Tak enak surgamu. Ya, malaikat kan udah dibilang Alkitab.
hidup kita itu seperti malaikat. Malaikat itu kan tidak ada kawin-mawin. Betah dia di sorga, nggak pernah malaikat ngomong begini. Bapak, nggak ada di sini mawin-mawin, turunkan sajalah kami ke dunia. Kami seperti manusia sajalah. Gak enak di sini hanya memuji dan menyembah Tuhan. Nggak ada buktinya. Lucifer ya, saking enaknya di sorga itu sampai ingin menguasai sorga. Bahkan tidak ada mawin-mawin di situ. Keinginan Lucifer ingin menyayangi Tuhan. Apakah karena ada di situ mawin-mawin keenaan mengenai hal hubungan badan? Kan tidak. Bukan itu yang dikejar oleh Lucifer, tetapi indahnya keenaan yang mungkin tidak terjangkau dengan pikiran kita, yang sudah pasti indah lah. Memang kalau kita pikir secara dunia ini nyanyi-nyanyi tok di sana, ya memang Majnun, tapi malaikat nggak pernah gitu. Semua malaikat itu nggak pernah kepengen ke dunia, dan nggak ada saya baca ayatnya di Alkitab satu ayat pun malaikat berkeluh kesah. Bapak, kami pingin lah kayak manusia dulu. Satu hari ini aja lah ada mawin-mawin kami siapkan Bapak di surga ini, ada kamar-kamar, ciptakanlah malaikat-malaikat untuk kami kawin-mawin. Ada mereka malaikat begitu, tetapi betah mereka di surga tuh keenaan. Jadi itu yang kita alami nanti suatu saat, bagaimana kita hidup seperti malaikat yang mengalami keindahan segala hal yang kita nikmati. Ya jujur saja, kalau ada kawin-mawin nanti di surga Kristen, apa kita nggak malu sama mama kita? Nah, kan gitu ya, sama saudara saya ini, kami pelayanan bersama di dunia ini, nanti kami masuk surga. Saudaraku, aku jatah dulu ya. Oke, aku ke sana dulu. Oke. Masih mending kayak gitu, Bang. Kawan, sudah belum? Ada lagi nih. Udah berapa ronde, saudaraku? Baru 70. Wah, berarti 2 ronde lagi, saudaraku. Masih ada 2. Bang Nabirong, apa kabar? Oh, udah siap jatah? Baru 50. Kok lemas sekali, Bang Nabirong? Kejar 22 lagi, Pak Nabirong. Saya bilang kan. Bisa. Ini di surga Kristen ya, jangan ada yang tersinggung. Kalau di surga Kristen, maksud saya. Ya kan kalau di surga Kristen gitu, saya pun malu, saudaraku, sama Cici, saudaraku. Ditanya, Bang JDP mau kemana? Ci, masih ada 5 nih. Sama saudara saya ada tugas, masih ada Ci, belum siap. Oh, apa perlu saya bantu saudaraku? Kata saudara saya nih. Aduh. Terus malaikat ngomong gini kan, pamannya memuji Tuhan itu jam 10 di sorga. Jam 10 kita harus memuji Tuhan. Malaikat stop dulu. Masih ada 16 lagi, ini belum siap jatah. Kan gitu kan. Aduh. Rubah jatuh. Apakah sudah selesai semua tugas masing-masing di kamar? Enggak, nanti ya. Gini Bang JDP bilang, nanti aku yang jam 5 aja lah katanya. Capek itu loh, saudaraku ya. Capek loh. Benar. Tiba-tiba mertuanya panggil. Hei, JDP lagi ngapain kau? Bentar. Belum kelar. Nggak kebayangkan dulu. Aduh. Apalagi Bang Nabirong, kita orang Batak ini kan adatnya kuat kan Bang Nabirong ya. Iya. Ngomong kayak gitu ada tulang kita. Tulang, mau kemana tulang? Tunggu dulu bere ya, katanya. 72 dulu nan tulangmu belum siap, nan tulangmu 72 katanya. Sopan tulang ini. Udah siap ini bere. Katanya gini Bang. Ini baru nan tulangmu yang ke-69 soalnya. Masih ada 3 lagi sisa kan nan tulangmu di sana katanya. Aduh, jadi malu lah Bang Nabirong, apalagi kita orang Batak. Makanya saya bilang orang Batak nggak cocok ke situ. Nggak cocok. Nggak cocok ke situ. Apa nggak malu kita sama Ito kita sama Nemburu kita? Malu lah.
Aduh. Saya bilang begitu sama orang Batak, nggak cocok kalian ke situ. Apalagi kalau nggak ada kamarnya Bang JDP. Di sana nggak di kamar-kamarin kan, kita seperti di taman kan kayak gitu kan? Iya. Ya cuma tersembunyi oleh batang-batang kayu lah kan, pas ngintip pas. JDP di mana kau? Kepala kita yang muncul. Bentar Bang, belum selesai nih. Kalau di kamar. Pas pula kita kayak gitu lewat Inang Bau. Sama Inang Bau. Gimana itu? Ngapain kau Mang? Sini Inang Bau. Saya bilang, aduh. Ketawa. Makanya orang Batak nggak cocok jadi masuk ke situ, nggak cocok. Janganlah ke situ. Udah Kristen aja lo, udah pas Kristen. Aduh udahlah, nggak cocok lah kita, nggak cocok ah. Nggak mau juga aku, Bang. Nggak mau aku. Apa? Balia sih ah. Jangan dah sampai kayak gitu ya. Mungkin kita secara manusia normal aja ya. Normal nih ya, normal. Kita punya suami istri gitu. Kita keluar rumah contohnya nih. Tatonya teman kita pas lagi ngobrol depan rumah. Dibilang, wah habis malam Jumat nih kayaknya nih. Nah gitu aja kita malu ya, gitu kan. Malu. Nah. Malu gitu. Ibaratnya kalau benar gitu. Kalau enggak kan, oh enggak, gua habis makan gitu. Sempat Bang Nabirong ya, di Kristen ini ada pendeta khotbah ngomong begini, hari-hari baik bagi kita suami istri untuk melakukan ini adalah malam minggu katanya. Bayangkan, setiap malam minggu kita siap ibadah, saling tatapan kita dengan pendeta, mencari berkat. Habis itu ciri-ciri kata pendeta, ciri-ciri orang baru melakukan begitu, rambutnya basah katanya gitu. Tengok istri orang di gereja hari Minggu rambutnya diliatin. basah. Diliatin. Kita tengok inang bau kita kan basah rambutnya. Untunglah di Kristen gak ada gitu. Padahal itu basah karena kemarin dia habis onan hari Sabtu, kayak di Perapat kan onan hari Sabtu. Iya kan? Mau nggak mau kan udah dari pasar udah ke sana udah kusut, udah kotor lah ya kan. Nah pulang dari onan kan udah kotor, mau nggak mau harus keramas lah besoknya biar seger kelihatannya kan gitu. Iya. Makanya kita kan Bang Nabirong kalau di kampung kan kita tengok perempuan yang rambutnya basah, nggak heran. Nggak ada. Wajar itu, sangat wajar. Berarti cuci rambut. Iya. Orang ibu-ibu sering pakai handuk-handuk kepalanya kan, diikat handuk kan untuk mengeringkan. Betul. Nah, iya. Betul itu. Dan nggak ada pula kita saling curiga Bang Nabirong ya di gereja malam minggu hari baik, hari berkat. Tenang Rasul Paulus melihat ini, kesenangan Rasul Paulus malam minggu suami istri gitu. Jadi kalau datanglah hari Jumat kan, ngumpullah kawan-kawan ini. Semuanya tadi malam habis mengambil ternyata. Jangan disebut harinya, nanti terlalu menembak Bang Nabirong. Malam minggu aja. Iya. Malam hari ke-6 lah itu kan. Malam hari ke-6 ya kan. Ketemulah hari ke-6-nya itu, hari kiamatnya itu kan. Pas hari yang sama dengan hari kiamat ya kan. Lihatlah sebelah kita tadi malam berapa ronde. Iya, kita tengok pula basah rambutnya, baru mengambil itu tadi malam kita bilang. Baru mengambil tulang itu tadi malam, kita tengok nan tulang basah rambutnya. Akan tidak bersamaan di adat Batak jadinya kan. Nah, coba kayak gitu coba. Jadi Batak saya bilang nggak cocok. Nggak cocok, betul asli nggak cocok. Nan tulang basah rambut. Walaupun seperti tadi belum masuk Bang JDP, walaupun sebenarnya orang Batak itu kan berasal dari Arab juga sebenarnya Bang JDP. Udah tahu Abang itu? Nggak tahu saya. Setahu saya dari Israelnya orang Batak. Bukan, dari Arabnya kata muncul itu. Kasih tahu dulu Bang, belum tahu Bang JDP. Belum tahu juga ternyata. Sebelum mereka klaim, aku lah duluan yang klaim ya. Orang Batak itu berasalnya dari Arab. Kenapa? Karena sebenarnya itu asal kata dari huruf ba dan ta, huruf hijayah.
Alif, ba, dan ta. Jadi sebenarnya Batak itu dari ba dan ta. Makanya cuman karena di sana ada penekanan sedikit, Batak, jadi Batak gitu. Sama lah itu. Sama Danau Toba, Danau Toyibah, ya. Itu ya. Jadi sebenarnya betulnya kata si Muncir itu. Dulunya Toyibahnya itu. Cuman karena orang Batak susah bilang Toyib, ya Toba lah gitu. Itu. Jadi jangan heran kalau dibilang satu saat diklaim orang Batak itu dari Arab. Dan lucunya mereka dengar, mereka percaya gitu ya. Iya, percaya. Makanya si Bang Tamparagi bilang ada sulit juga kita ngomong nanti digeruduk nanti kita. Klaim kata Bang. Isyarat saja, perumpamaan. Nggak bisa dirumpuk, nggak ada perumpamaan itu saudaraku namanya itu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Aduh. Lucu-lucu ajanya sebenarnya ya. Kalau kita pikir-pikir ya, lucu kali gitu loh. Lucu. Tapi memang saya kadang-kadang gini, saudaraku ya. Kadang-kadang kenapa dibiarkan Tuhan mereka ini? Sebenarnya mereka ini menjadi salib buat kita. Makin sungguh-sungguh kita. Kalau nggak ada orang ini sebenarnya kita pun jadi nyaman. Jadi kadang-kadang bagus juga itu. Jadi sungguh-sungguh kulihat orang-orang yang ndak ada mereka ini jadi nyaman ke Kristen itu. Tapi kalau ada mereka ini ya suka mengganggu itunya sekarang. Jadi efek daripada medsos ini pun sama Bang JDP menurut saya. Iya. Dengan adanya seperti ini, dengan adanya berita-berita seperti itu, dengan adanya hinaan dan lain-lain, akhirnya banyak kita pun itu makin mau mendengarkan firman Tuhan yang tadinya membuat kita mau belajar Bang Nabiro. Iya, mau mendengarkan dan pengen belajar, pengen tahu bener nggak sih gitu. Apalagi kan kalau kita kan tidak hanya percaya apa katanya, kita kan orang yang pasti kritis. Rata-rata kita itu kritis, masa sih gitu. Coba cek gitu. Itu sih menurut saya ya. Jadi positifnya itu sangat banyak. Gitu. Kalau dibilang akhirnya juga banyak yang pindah ke sana, saya rasa 0, sekian persen gitu. Ada yang pindah tapi 0 sekian ya. Iya. Justru banyak yang murtad. Tapi yang pasti, yang bisa saya pastikan bukan karena pengetahuan itu, bukan karena dia mengerok itu, bukan. Itu hanya alasan. Karena dia tidak menemukan di sana apa yang salah. Atau kalau dia membuat suatu perbandingan, bisa saja gini ya, dia melihat Alkitab itu, kok gini ya, karena dia nggak belajar dengan sungguh-sungguh. Tetapi dia belum melihat di perbandingan di sebelahnya. Ketika habis itu dia pindah, dia nggak tahu gitu loh. Seperti yang pernah saya analogikan gini, kita hanya menghina warung makan ini, wah ini nggak enak, sayur kangkungnya kematangan, ini gitu. Habis itu udahlah. Pindahlah aku ke warung sebelah, dia lupa warung sebelah tak tahu masaknya tikus dagingnya ya kan gitu. Karena dia belum selidiki di sana bagaimana, tapi dia main pindah warung. Nanti lama-lama setelah dia tahu ternyata situ dagingnya bukan daging ayam, daging tikus, barulah dia bilang menyesal aku pindah ke sini. Balik lagi lah. Gitu. Banyak orang yang seperti itu. Akhirnya dia balik lagi. Karena dia merasakan, oh iya ya, ternyata lebih enak di tempat yang sebelumnya. Memang kehidupannya tidak sebebas yang di sini gitu kan, gitu. Cuman ternyata itu adalah yang paling enak, yang paling nikmat. Gitu. Makanya banyak orang-orang pada pulang, gitu, kembali. Itu yang saya rasakan seperti itu, gitu. Betul. Jadi banyaklah manfaatnya. Oke, ini sudah jam 2 ini. Ya. Saudaraku. Ya, nggak jadi makan tuh. Ini gara-gara dirimu saya jadi lapar ini. Disalahin lagi Bang JDP belum makan. Iya.
mau makan nanti ada komen-komen, jangan makan, jaga kesehatan Bang JDP. Mereka sayang semua sama kita Bang Nabirong, saudaraku. Ya, Bang, Bang Nabirong. Matilah. Ya. Nah, inilah enaknya pelayanan di Mentawai. Dulu Bang, waktu kami pelayanan di Aceh Bang kan. Waktu ke Aceh, itu saudara kita ini, aduh, cari makan terus. Jadi saya jadi lapar Bang. Nah, saya bilang, mau kemana saudaraku? Nah, mau keluarlah katanya. Nah, saya nggak nah, dia juga nggak mau. Ternyata ketika dia bilang lapar, saya juga ikut lapar. Carilah makanan kami. Dua-dua. Nah pas kemarin ke Mentawai Bang, kan nggak ada makanan Bang. Ditambah lagi kami tidur di rumah orang kan. Waduh, itu kami sangat tersiksa sekali. Ya, kami sangat tersiksa. Tidur di rumah orang, tidur di rumah jemaat, lapar, perut bunyi, tengah-tengah malam. Ada warung. Di warung Ke dapur segan ya kan? Ke dapur segan. Iyalah. Kita mau ambil, kita kan bawa biskuit juga Bang kan. Kita mau ambil biskuit. Suara kotak-kotak biskuit itu bunyinya krak-kruk. Akhirnya. Tapi abang bukannya kurusan pulang dari sana? Apa Bang? Abang nggak kurus pulang dari sana buktinya? Nah Kak, karena kami pas waktu kami di tempat yang ada sinyal, balas dendam. Menabung, laparnya nabung. Balas dendam Pak. Aduh, balas dendam. Enggak, saya begini, malam saya pas 3 kali tambu saya, karena saya pikir nanti kalau lapar saya jam 12 nggak bisa lagi cari makan, nggak ada warung, nggak mungkin saya ke dapur, saya hantam 3 piring. Di stok dulu ya. Aduh. Janganlah. Tapi lucu, tapi aduh suka kita lah kita. Tapi indah ya melayani di daerah itu. Walaupun kan, memang benar Bang. Diceritakan. Memang benar Bang. Kami hampir tiap malam itu, khusus di pedalaman ya, hampir tiap malam kami lapar. Hampir tiap malam. Betul. Mau ke dapur kami sungkan dapur orang. Ya pasti itu. Tapi kita makan roti terus saudaraku. Jadi makan roti kita. Betul. Makan roti bikin kopi. Itu yang paling banyak. Saya sudah sediakan itu kopi, masih ada kopi itu. Enak sekali kopi. Bang JDP di Pekanbaru bukan di Dumai. Udah kasih sama Bang Nabirong kopinya? Enggak boleh. Enggak mau dia bagi. Gitulah. Enggak boleh. Enggak boleh katanya. Enggak boleh. Aduh. Nanti kalau ke Siantar ada yang pulang ke Siantar, aku titip itu serikaya sama kopi itu. Serikayanya. Bukan main tuh serikaya ganda itu kan.